Arang briket adalah bahan bakar yang padat yang terbuat dari arang alami atau serbuk arang yang dikompresi menjadi bentuk briket. Mengapa mereka begitu istimewa? Nah, mari kita lihat beberapa keunggulannya. Pertama, arang briket memiliki nilai kalori yang tinggi, yang berarti mereka menghasilkan energi yang kuat saat terbakar. Itu artinya Anda bisa mendapatkan panas yang cukup untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak hingga pemanas rumah dan industri. Selain itu, arang briket memiliki pembakaran yang efisien sekali. Mereka terbakar secara merata dan berkepanjangan, menghasilkan sedikit abu dan residu dibandingkan dengan arang biasa. Nah, siapa yang suka membersihkan abu yang banyak sih? Jadi arang briket lebih ramah untuk lingkungan dan juga lebih mudah dalam pengelolaan limbah. Kelebihan lainnya, bentuk arang briket yang tetap dan padat. Mereka dirancang dalam bentuk persegi ataupun silinder seperti ada di gambar samping saya. Ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik selama pembakaran dan menghasilkan api yang lebih stabil dan sedikit asap. Itu artinya, saat Anda menggunakan arang briket untuk grill atau barbecue, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan rasa yang lebih enak. Selain aplikasi rumah tangga, arang briket juga banyak digunakan dalam industri. Mereka menyediakan energi yang handal dan efisien untuk berbagai keperluan, seperti pemanas industri dan produksi batu bata. Penggunaan arang briket dalam skala besar juga membantu mengurai penggunaan kayu sebagai sumber bakar, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah deforestasi dan menjaga keseimbangan lingkungan kita. Arang briket di Kalimantan Selatan dianggap sebagai yang terbaik karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu wilayah Kalimantan Selatan kaya akan sumber daya alam yang berupa batu bara yang berkualitas tinggi. Ini memberikan bahan baku yang terbaik untuk produksi arang briket yang unggul. Selain itu, proses produksi arang briket di Kalimantan Selatan menggunakan teknologi dan metode modern yang menghasilkan produk berkualitas tinggi. Para produsen arang briket di wilayah ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam memproduksi arang briket dengan nilai kalori yang tinggi, pembakaran efisien, dan sedikit residu. Selain itu, arang briket dari Kalimantan Selatan juga sering diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan-hutan tanaman yang dikelola secara berkelanjutan. Hal ini berarti produksi arang briket di wilayah ini juga mendukung prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Keunggulan lainnya adalah aksesibilitas Kalimantan Selatan yang memudahkan distribusi arang briket ke berbagai pasar lokal maupun ekspor ke luar negeri. Ini memungkinkan arang briket dari Kalimantan Selatan menjadi tersedia secara luas bagi konsumen yang mencari bahan bakar padat berkualitas. Karena alasan-alasan ini, arang briket dari Kalimantan Selatan dianggap sebagai yang terbaik dalam hal kualitas, nilai kalori, efisien pembakaran, dan dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan pilihan utama bagi banyak konsumen di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa arang briket berpotensi untuk diekspor. Jadi menurut kelompok kami, alasan arang briket berpotensi untuk diekspor karena permintaan global yang tinggi, karena arang briket merupakan bahan bakar alternatif yang efisien dan ramah lingkungan. Dan juga permintaan global sekarang ini semakin meningkat dikarenakan adanya kekhawatiran dunia mengenai perubahan iklim dan pengurangan emisi dari gas rumah kaca. Arang briket juga digunakan dalam beberapa negara besar di berbagai macam sektor industri, dapat juga digunakan di rumah tangga dan sektor komersial yang membuat permintaan ekspor menjadi tinggi karena bahan baku ini dapat digunakan di dalam berbagai macam sektor. Arang briket sendiri bisa digunakan untuk mengganti penggunaan batu bara dan kayu bakar yang selama ini sangat umum untuk digunakan. Dan juga alasan kedua yaitu arang briket bisa menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih baik dibandingkan kayu bakar biasa. Hal ini membuat pembakaran yang dihasilkan menjadi lebih baik dibanding dengan kayu bakar biasa, sehingga pembakaran yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan limbah yang dihasilkan juga lebih sedikit, sehingga arang briket dianggap sebagai bahan baku yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, arang briket terbuat dari limbah biomasa seperti serbuk kayu, serbuk gergaji, tempurung kelapa, dan juga bahan organik lainnya, sehingga membuat arang briket dianggap sebagai sumber energi yang mudah untuk diperbaharui.
sekarang saya akan menjelaskan tentang negara tujuan. Negara tujuan dari perusahaan kami yaitu ada Jepang, Cina, dan India. Kenapa Jepang, Cina, dan India? Karena kalau misalkan dilihat dari trade map-nya, di sini terlihat Jepang, Cina, dan India ini merupakan 3 negara tertinggi yang mengimpor arang briket, di mana pada tahun 2002 kemarin itu Jepang itu mengimpor arang briket sekitar 59 miliar US dollar. Lalu Cina menghabiskan sekitar 30 miliar US dollar untuk mengimpor arang briket. Sedangkan India sendiri menghabiskan 30 miliar US dollar untuk mengimpor arang briket. Selanjutnya bisa dilihat di sini Jepang itu mengimpor arang briket sebanyak 183.000 ton dengan harganya 0,326 US dollar per unit. Sedangkan Cina mengimpor arang briket sebanyak 167.000 ton dengan harga 0,186 US dollar per unit. Dan yang terakhir, India mengimpor sebanyak 210.000 arang briket dengan harga 0,143 US dollar per unit. Nah, dari trade map ini kita bisa juga melihat grafiknya ini. Kita bisa melihat kayak sebanyak apa sih mereka mengimpor kayak Jepang, Cina, dan India itu. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan negara tujuan secara makro, sekarang saya akan menjelaskan negara tujuan secara mikro. Di sini kami memfilter 15 negara teratas berdasarkan value imported dari data yang berada di trade map. Berdasarkan data yang ada di trade map, Jepang, Cina, dan India merupakan 3 negara teratas. Cuma kami melakukan country filter dengan menilai setiap variabelnya. Di sini ada 9 variabel yang kami ambil. Pertama ini value imported, yang kedua trade balance, terus selanjutnya ada quantity, selanjutnya ada unit value, lalu jarak, jumlah kompetitor, jumlah regulasi, besarnya tarif, dan ekspor potensial. Dan semuanya itu akan kami total dan kami ranking. Nah, berdasarkan perhitungan semua ini, kalau secara makro memang Jepang menempati urutan pertama, tetapi kalau kita ranking dapat dilihat di sini bahwa India yang memiliki skor tertinggi, diikuti oleh Jepang dan Cina. Jadi negara tujuan yang perusahaan kami ambil itu yang pertama adalah India, lalu Jepang, dan terakhir Cina. Strategi ekspor yang kami gunakan adalah dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas arang briket yang memiliki potensi ekspor bernilai tinggi di pasar global. Selain itu, kami juga berusaha untuk menjalin perjanjian dengan mitra dagang baru yang berada di 3 top negara seperti Cina, Jepang, India dengan mengimpor barang briket dari Indonesia. Apabila perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, tentu perusahaan kami dapat menjamah pasar-pasar yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir, strategi ekspor yang kami lakukan adalah meningkatkan promosi dengan cara aktif pada kegiatan Trade Expo, Business Forum, dan Business Matching Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu memiliki keuntungan sendiri bagi perusahaan kami, dikarenakan pemerintah Indonesia berusaha membantu para pengekspor Indonesia dengan menciptakan suatu wadah untuk meningkatkan citra dan produk seperti komoditas, kreativitas, dan budaya yang dimiliki oleh perusahaan atau UMKM Indonesia untuk memiliki daya saing dan memenuhi standar internasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.